Oke, baik. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan dosen, karyawan, dan para Selamat mahasiswa pagi, semuanya yang saya Romo. cintai. Pagi, Ya. Romo. Pagi Romo. Pagi Romo. Selamat pagi Romo. Saya akan Selamat datang. Terima kasih. ya, oke, baik, terima kasih. Jadi kali ini saya akan memberikan beberapa gagasan pokok mengenai spiritualitas Ignatian. Jadi nanti silahkan teman-teman juga lalu bisa bertanya dan seterusnya. Jadi pedagogi Ignatian ataupun spiritualitas Ignatian itu kan merupakan spiritualitas yang dihidupi oleh Universitas Sanata Dharma, apalagi di program studi pendidikan keagamaan Katolik ini. Di pendidikan ini kita memang memanfaatkan spiritualitas Ignatian di dalam menghidupi proses belajar mengajar, tetapi juga secara khusus kita menggunakan metode pendidikan yaitu paradigma pedagogi Ignatian. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat pokok-pokoknya, lalu nanti kita bisa berdiskusi, juga tentu lalu hal-hal yang praktis di dalam perkuliahan kita selama ini, khususnya ketika kita harus menjalankan secara daring ya, yang tentu tidak mudah untuk baik kami para dosen, karyawan, tapi juga Anda semuanya. Kesulitan-kesulitan tentu kadang-kadang kita alami bersama ya. Baik, saya akan share screen. Ya, apakah sudah bisa dilihat? Sudah Romo. Sudah, Oke, baik. Romo. Udah Romo. Oke, baik ya. Baik ya, jadi sekali lagi pedagogi Ignatian, ya spiritualitas Ignatian, ya spiritualitas yang berdasarkan pada Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus, itu menjadi dasar kita di dalam proses belajar mengajar dan juga di dalam membentuk pribadi-pribadi para mahasiswa Sanata Dharma dan juga khususnya di pendidikan ini agar Anda sungguh menjadi pribadi-pribadi yang cerdas dan humanis, tetapi sekaligus juga istilahnya pratnya dan widya ya, jadi bijaksana tapi juga mempunyai pengetahuan intelektual yang matang begitu ya. Nah, dari namanya jelas ya, pedagogi itu artinya pendidikan ya. Ignatian itu adalah model spiritualitas berdasarkan spiritualitas Santo Ignatius Loyola yang mendirikan Serikat Yesus, yang memperkenalkan ya spiritualitas Ignatian menjadi kekayaan gereja sampai sekarang ini. Tidak hanya kalau kita bicara mengenai spiritualitas Ignatian tentu tidak hanya untuk para Yesus tetapi juga untuk siapapun ya, untuk seluruh umat siapapun itu bisa menghayati spiritualitas Ignatian. Tentu para suster, bruder, frater yang mempunyai spiritualitas masing-masing sesuai dengan tarikatnya, tentu juga baik untuk juga tetap mengembangkan spiritualitas Ignatian ini, karena memang spiritualitas ini sangat umum, berlaku untuk semuanya, jadi tidak hanya khusus Yesuit, sehingga memang lalu ini bisa menjadi melengkapi spiritualitas yang telah para suster, bruder, frater menghayati selama ini ya. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar beberapa istilah ya, istilah yang terkenal seperti misalnya AMDG ya, Ad Maiorem Dei Gloriam ya, ini lambangnya, ataupun juga IHS ya, IHS itu singkatan dari Yesus Hominis Salvator, Yesus penyelamat
manusia. Nah, dari ad maiorem Dei gloriam itu tentu mayor ya, demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan itu lalu menjadi sikap magis. Magis itu tidak dalam arti sikap klenik dan seterusnya, tapi magis di sini lebih berarti selalu kita diajak untuk memilih yang lebih baik ya, untuk semakin menjadi lebih baik. Jadi sikap magis, sikap untuk selalu menjadi lebih baik ya. Oke, itu yang perlu kita sadari. Tidak harus menjadi nomor satu, tetapi selalu mau menjadi lebih baik. Kalau masing-masing dari kita semua itu selalu mau menjadi lebih baik, tentu akan bisa semakin baik dunia ini ya. Lalu istilah ini ya, paradigma pedagogi Ignatian. Nah, ini adalah pendekatan pendidikan, model pendidikan yang kita pakai di Universitas Santa Dharma dan juga sekolah-sekolah Yesuit, yaitu menggunakan pedagogi model Ignatian ini, disingkat PPI ya. Atau secara umum kalau di sekolah-sekolah Canisius itu istilah yang mereka menggunakan istilah PPR, paradigma pedagogi reflektif ya. Oke. Lalu tentu juga ada istilah cura personalis, sering Anda dengar. Nah, ini adalah pendekatan pribadi ya, perhatian pada masing-masing pribadi, karena masing-masing pribadi itu sangat penting, bermartabat. Kita semua ada citra Allah ya, yang kita hargai, kita hormati, kita cintai ya. Lalu juga ada istilah pembedaan roh, ini lebih pada usaha kita bagaimana untuk bisa membeda-bedakan roh baik, roh jahat, mengikuti roh baik, menghindari roh jahat gitu ya. Godaan-godaan kita hindari, itu roh jahat yang ada dalam batin kita ya. Sedangkan Roh Kudus, malaikat pelindung, malaikat baik, itu yang mendorong kita untuk berbuat baik, itu yang kita ikuti. Itu pembedaan roh. Lalu ada istilah pemeriksaan batin, eksamen konsiensi, ini adalah usaha kita setiap malam untuk memeriksa batin kita, apa yang kita syukuri, apa yang kita sesali, apa yang perlu kita perbaiki untuk hari selanjutnya, besok, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada istilah finding God in all things, menemukan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, ini akan tercapai kalau kita selalu menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, ya, di dalam segala sesuatu. Semangat ad maiorem Dei gloriam untuk kemuliaan Tuhan itu akan membawa kita pada menemukan Tuhan di dalam segala hal, ataupun juga istilah yang lain, contemplativus et actione, berdoa sekaligus di dalam tindakan, dalam aksi. Jadi doa tidak hanya dibatasi pada waktu kita berdoa resmi di gereja, di kapel, di rumah, tetapi juga ketika kita mengerjakan sesuatu pun itu kita bisa menemukan Tuhan di dalamnya, ya. Ataupun juga contemplatio ad amorem, ya. Berdoa untuk berkontemplasi, untuk mendapatkan kasih, untuk mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Oke, itu beberapa istilah yang mungkin pernah Anda dengarkan, Anda tak ketahui. Ini singkat saya jelaskan di sini. Sebelum kita masuki dalam penjelasan lebih lanjut, ini beberapa foto ya saya tampilkan tempat-tempat penting dalam perjalanan spiritual Santo Ignatius Loyola. Itu ya, di sini ada Sanctuary Loyola ya, jadi tempat Ignatius lahir. Sekarang ada basilikanya ya di Loyola di Spanyol, dan sekarang juga ada peregrinasi ya, jalan kaki mengikuti jejak Santo Ignatius dari Loyola ke Manresa ya, jadi sekitar 400 km ya jalan kaki ya. Oke. Siapa tahu nanti ada teman-teman ada yang bisa berziarah juga, ini tempat yang sangat bagus ya. Oke. Lalu ini adalah gereja-gereja ataupun kapel
tempat Ignatius singgah, yaitu di Aransasu. Ya, ini sekarang menjadi gereja yang bagus. Kemudian di Montserrat itu ada ini Black Madonna, ya, Black Madonna. Lalu ini gerejanya, basilikanya, ya, Basilika Bunda Allah di Montserrat ini sangat bagus dengan mosaik di sana sini. Banyak sekali orang berziarah ke sini. Ini adalah biara Benediktin di puncak bukit, gitu ya, puncak bukit, sehingga sangat bagus sekali, ya. Oke. Lalu juga ada Santa Maria del Mar di Barcelona. Ini juga Ignatius pernah singgah di sini, ya, untuk mengemis, tapi juga sekaligus untuk mengajar. Ya. Lalu di Roma, Italia, itu ada gereja, ini gereja Chiesa del Gesù, gereja Yesus. Ya. Di dalam gereja ini, dalamnya interior gerejanya. Nah, di dalam salah satu kapel kecil di dalam gereja itu ada kapel Maria della Strada. Ini yang kapel asli dari zamannya Ignatius sebelum ada gereja besar ini, ya. Ini adalah lambang dari ikon Maria della Strada, Maria penunjuk jalan, ya, yang ada di dalam gereja Yesus ini. Nah, maka kapel kita di Pendikat itu kan kita namakan Kapel Maria della Strada, itu tentu inspirasi dari Kapel Maria della Strada di Roma, tempat Ignatius sering berkunjung, ya, berdoa di sana. Lalu ini Manresa, Manresa itu tempat Ignatius bertapa. Rencananya 3 hari, tapi ternyata sampai 3 bulan karena dia mendapat penampakan dari Tuhan sendiri, dari Allah Tritunggal, ya. Sehingga di Gua Manresa ini Santo Ignatius Loyola dididik oleh Tuhan sendiri, seperti guru yang dididik anaknya, begitu, muridnya. Dan dia pun kemudian mengalami latihan-latihan rohani yang nantinya dijadikan buku latihan rohani yang menjadi buku pegangan retret, ya, pegangan retret untuk kita semuanya. Itu, nah ini sekarang tentu menjadi bagus kapelnya, guanya, ya. Ini dari luar itu kita bisa melihat ini ada sungai, namanya Sungai Cardoner dengan jembatannya ini, ya. Ini di sini Santo Ignatius Loyola juga pernah mendapat penampakan tentang Allah Tritunggal itu, ya. Oke, jadi ini Gua Manresa. Nah, peregrinasi, ya, jalan kaki itu yang tadi dari Loyola sampai di Manresa ini, ya, sekitar 400 km itu bisa dilakukan mungkin sekitar 7 hari gitu, ya. Oke. Baik, lalu ini di dalam gereja Gesù di Roma. Ini adalah makam Santo Ignatius Loyola. Di atas makam ada patung dari perak dan emas, ya, patung Santo Ignatius Loyola. Ini interior dari gereja Gesù-nya. Nah, apa itu spiritualitas Ignatian? Nah, spiritualitas Ignatian itu adalah spiritualitas secara hidup yang diwariskan oleh Santo Ignatius Loyola. Sumbernya adalah latihan rohani, ya, tadi ya, buku kecil, buku retret. Spiritualitas Ignatian berpusat pada Yesus dan misinya dari Allah Bapa dan kehendaknya bagi para pengikutnya untuk melanjutkan misinya. Jadi kita yang menghayati spiritualitas Ignatian itu kita diajak untuk berpusat pada Yesus dan juga melanjutkan misi Yesus, tugas Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Maka spiritualitas Ignatian itu berorientasi pada pelayanan dan juga penyelamatan jiwa-jiwa. Jadi kita diajak, diundang untuk melayani dunia, melayani orang lain. Sekaligus dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, itu artinya menyelamatkan pribadi-pribadi, orang-orang, supaya bisa selamat. Baik, itu kemudian
Spiritualitas keinastian memberikan kita berbagai metode yang bertujuan untuk membangun hidup rohani dan juga mengintegrasikan relasi dengan Tuhan dalam hidup yang nyata. Ya, jadi dengan spiritualitas keinastian itu kita membangun hidup rohani kita integrasikan relasi Tuhan dengan hidup nyata. Jadi selalu spiritualitas keinastian mengajak kita untuk hidup secara konkret dalam hidup yang nyata, ya, dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan kita hadirkan atau kita rasakan kehadirannya di dalam karya-karya kita, dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita dilatih untuk membiasakan berdoa, mencari kehendak Tuhan, memandang hidup dengan kacamata iman, ya, menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, ini inti dari spiritualitas keinastian. Jadi selalu dimanapun kita menemukan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita. Ciri khas dari spiritualitas keinastian itu pertama, ya, dunia bagi Yesus tempat yang baik untuk hidup dan berkarya. Dunia itu bukan hal yang jahat, meskipun ada banyak kedosaan dalam dunia, tetapi justru disinilah tempat Yesus berkarya untuk melayani. Maka bagi kita pun dunia adalah baik, tempat kita juga berkarya dan melayani. Juga berikutnya adalah keinginan orang untuk menjadi sahabat-sahabat Yesus, menjadi sahabatnya Yesus untuk melanjutkan misinya di dunia. Nah, maka kita semua adalah sahabat Yesus, kita diutus juga untuk melanjutkan tugas perutusan kita di dunia, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan orang. Kebiasaan hidup doa yang berkelanjutan, kepekaan terhadap roh, jadi penting hidup doa, ya. Doa itu penting, tapi juga kepekaan terhadap roh itu adalah pembedaan roh, ya. Selalu dimanapun kita mencoba membedakan roh, ini roh baik atau roh jahat, mana yang saya ikuti, mana yang harus saya hindari, begitu, ya. Dan sungguh-sungguh mau mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan kehendak kita seperti Yesus, ya, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah, kehendak Bapa lah yang kita cari dalam hidup ini. Jadi dengan doa, dengan pembedaan roh itu kita akan menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari itu apa, ya. Oke. Secara umum juga tentu kehendak Tuhan dalam hidup kita selanjutnya nanti bagaimana, ya. Maka dengan pembedaan roh itu kita diajak untuk bisa menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Nantinya saya mau menjadi apa, itu kehendak Tuhan apa dalam hidup saya nanti. Nah, itu diajarkan dalam spiritualitas keinastian, bagaimana kita selalu dalam relasi dengan Tuhan mencoba menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kita selalu akan mencari gerak dan juga kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Dasar dari latihan rohani, dasar dari spiritualitas keinastian adalah disebut dalam latihan rohani nomor 23, yaitu asas dan dasar hidup kita. Ya, asas dan dasar di sini kita disadarkan bahwa tujuan hidup kita manusia adalah untuk memuliakan Tuhan, ya, ad maiorem Dei gloriam, dan juga untuk keselamatan diri kita, ya. Jadi kita memuliakan Tuhan, sambil kita memuliakan Tuhan, kita juga akan diselamatkan. Itulah tujuan hidup kita pada umumnya, ya. Sehingga dalam hidup ini segala sesuatu harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu merupakan sarana untuk memuliakan Tuhan itu. Ya. Segala sesuatu di sini adalah apapun yang ada di sekitar kita, ya, entah itu keluarga, sahabat, teman, ya, kampus kita, ya, apa yang kita miliki, ya. Nah, itu semua adalah sarana yang diberikan Tuhan pada kita supaya kita semakin bisa memuliakan Tuhan. Nah, kita perlu menggunakan sarana itu hanya sejauh perlu, ya. Artinya ketika itu perlu saya pakai, ketika tidak ya saya rela untuk melepaskan. Ya. Jadi misalnya untuk belajar saya butuh HP, butuh laptop, ya. Itu perlu maka saya menggunakannya. Tapi untuk belajar itu, kalau HP digunakan untuk main game saja, lalu saya lupa belajar, ya tentu lalu itu tidak perlu, ya, untuk main gamenya, maka saya harus rela melepaskan, rela untuk tidak main game ketika sedang belajar. Sesekali boleh untuk refreshing, untuk relaksasi, ya, tetapi bukan jadi utama, ya, hanya sekedar selingan saja.
Sehingga dari pihak kita diperlukan sikap yang dinamakan lepas bebas, ya, indifference, lepas bebas terhadap segala macam sarana yang kita miliki. Artinya bahwa kita tidak lekat pada sarana-sarana itu. Ya, lepas bebas berarti betul-betul saya bebas dari keterikatan, kelekatan pada sarana itu. Mengapa ini penting? Supaya kita bisa bebas di dalam tadi, ya, tujuan kita kan mau melayani, ya, ikut melanjutkan tugas perutusan Yesus, misi Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk melayani orang, menyelamatkan orang, maka ya kita perlu lepas bebas dari segala macam keterikatan. Kalau kita terikat pada, misalnya saja ya, untuk para suster, brother, brother, ya, kami para imam itu, dengan kaul-kaul itu kan kita membebaskan diri dari keterikatan pada harta, keterikatan pada kehendak sendiri, ya, keterikatan pada pasangan hidup, ya, supaya kita bisa bebas untuk melayani Tuhan. Itu contoh yang konkret, ya. Nah, untuk teman-teman awam, ya, tentu saja lepas bebas itu bisa berarti, katakanlah tadi, ya, ketika kita waktunya untuk belajar, ya saya harus belajar, ya. Kalau saya lekat dengan main game, ya lalu saya lupa belajar, nah itu artinya saya lekat pada pemain gamenya itu, ya, sehingga saya lupa belajar. Nah, sikap lepas bebas ini adalah kita bisa tahu kapan memanfaatkan, menggunakan, dan kapan melepaskan, kapan meninggalkan, dan seterusnya, ya. Oke. Lalu ketika kita harus memilih A atau B, kalau ada pilihan-pilihan dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan, ya kita pilihlah yang lebih memuliakan Tuhan, ya. Inilah semangat magis, yang lebih memuliakan Tuhan yang mana, ya. Ketika saatnya belajar, ya yang lebih memuliakan Tuhan tentu kita belajar, ya, memilih belajar daripada main game atau ngobrol dan seterusnya. Tapi ya saatnya relaksasi, ya, refreshing, ya tentu saja kita pilih refreshing yang sehat. Itu dasar hidup kita, hendaknya ini menjadi hal yang sungguh mendasar hidup kita, prinsip yang selalu kita pegang dimanapun kita berada, ya. Kelima hal ini, ya, memuliakan Tuhan, menyadari bahwa sarana itu diberikan pada kita untuk tujuan sehingga kita pakai hanya sejauh perlu saja, ya. Ketika tidak perlu, ya kita lepaskan. Lalu sikap lepas bebas harus selalu ada dalam diri kita. Lalu kalau selalu kita memilih yang lebih memuliakan Tuhan. Nah, lalu pemeriksaan batin yang tadi saya sebutkan, ya ini perlu kita lakukan setiap malam supaya hidup kita menjadi lebih berkualitas. Itu adalah pokok-pokoknya, langkah-langkahnya, ya. Pertama kita mau terang Roh Kudus, ya. Lalu kita melihat pengalaman hari ini dalam terang Tuhan, dalam terang Roh Kudus, ya. Apa saja pengalaman hari ini? Nah, tentu ada banyak rahmat yang kita alami, kita bersyukur atas rahmat-rahmat kita, ya. Kita bisa bangun pagi, ya. Kita masih bisa bernafas, masih bisa bangun, bisa mandi, bisa makan, sarapan, dan seterusnya, ya. Nah, itu kan rahmat Tuhan, ya. Kita syukuri sampai malam ini apa. Kemudian kalau ada hal-hal yang ternyata saya jatuh dalam dosa atau kekurangan, kelemahan, ya kita sesali, ya. Lalu kita buat niat yang baru untuk memperbaiki hidup kita selanjutnya. Kemudian ditutup dengan doa Bapa Kami. Nah, ini langkah-langkah yang pokok untuk memeriksa batin setiap malam bisa kita lakukan supaya kita dan hidup kita semakin bisa menjadi lebih baik, ya, lebih bermutu. Semangat magis tadi tampak di dalam usaha kalau kita menjalankan pemeriksaan batin setiap malam sebelum tidur, ya, supaya kita juga ada waktu untuk bersyukur pada Tuhan, ada waktu juga untuk membuat niat baru, ya. Nah, tentang paradigma pedagogik Ignatian, nah ini adalah metode belajar yang dipakai di seluruh Sanata Dharma, ya. Nah, prodi kita pun juga memakai paradigma ini, ya, pendekatan ini. Nah, pendekatan pedagogik Ignatian itu mengandung 5 langkah, ya. Ada konteks, ada pengalaman, ada refleksi, ada aksi, ada evaluasi, ya, selalu, ya. Intinya adalah pengalaman, refleksi, dan aksi, tindakan konkret. Lalu kita melihatnya konteks, tapi juga lalu ada evaluasi dari pengalaman, refleksi, dan aksi itu, ya.
Nah, jadi kata-kata kunci dalam paradigma pedagogi Ignatian adalah konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Nah, ini perlu kita ingat. Tujuannya tentu saja adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, ya. Jiwa-jiwa berarti seluruh hidup manusia. Lalu juga dibutuhkan pendekatan cura personalis, ya, pendekatan pribadi, perhatian pada pribadi-pribadi, karena memang masing-masing pribadi itu unik adanya, ya, merupakan citra Allah. Lalu juga untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan, ya. Jadi tujuannya untuk memuliakan Tuhan, yang lain-lain merupakan sarana. Kita belajar pun merupakan sarana supaya kita juga bisa memuliakan Tuhan. Kalau Anda sebagai mahasiswa itu Anda belajar dengan baik, itu berarti Anda memanfaatkan sarana belajar dengan baik, dan dengan belajar yang baik Anda sudah memuliakan Tuhan. Maka segala sarana yang mendukung digunakan untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan dan juga untuk keselamatan kita maupun orang lain. Ya. Selalu ada 5 kata kunci. Tadi saya sudah membagikan melalui fungsionaris, semoga sudah dibagikan di dalam angkatan masing-masing, ya, teks tentang pedagogi Ignatian, baik kalau itu silahkan dibaca, ya, tidak banyak, itu untuk memperdalam, semakin memahami apa itu paradigma pedagogi Ignatian yang sedang kita geluti, ya. Jadi setiap mata kuliah itu selalu menggunakan pendekatan paradigma pedagogi Ignatian, ya. Contohnya saja misalnya, ya, Anda semua sudah mengikuti mata kuliah religiusitas, ya. Nah, itu konteksnya adalah, ya, kita hidup di Indonesia, ya, dengan berbagai macam agama, maka religiusitas yang saya tawarkan, saya ajarkan itu selalu kita mengajak untuk mengenal agama-agama lain, untuk berdialog dengan mereka. Itu konteks kita. Nah, maka kita yang berada di Jogja, sedang berada di Jogja, lalu kita juga akan mencoba mengalami berdialog dengan agama-agama lain itu. Maka ketika sebelum pandemi, ya, kita sempat selalu setiap tahun kita berkunjung ke pesantren, berkunjung ke wihara, ya, ke kelenteng, ke ashram untuk Hindu, ya, dan seterusnya, itu untuk supaya ada pengalaman langsung bergaul, berkenalan dengan umat beragama lain, ya. Karena itu konteks Indonesia kita, ya. Nah, dengan dari pengalaman itu lalu kita refleksikan, ya, setelah berkunjung kan kunjungan ada refleksi. Kalau masa pandemi ini kan kemarin teman-teman saya ajak untuk juga membuat video dialog dengan umat beragama lain juga, ya. Nah, itu juga dalam rangka ini, jadi ada pengalaman paling tidak secara daring, ya, berdialog dengan mereka, itu pun juga satu pengalaman tersendiri, ya, meskipun tidak seintensif waktu kita bisa berkunjung langsung, ya. Lalu ada refleksinya, selalu ada refleksi. Nah, maka refleksi ini selalu akan kita lakukan dalam setiap kegiatan yang kita jalankan di pendikat ini, ya, entah dalam mata kuliah, entah dalam kegiatan-kegiatan tertentu, itu selalu ada refleksi. Begitu pula waktu kuliah, waktu setelah kunjungan, setelah berdialog lalu ada refleksi, ya, bagaimana pengalaman kunjungan, pengalaman berdialog itu bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian ada aksi. Aksi adalah tindakan yang konkret. Jadi dari setelah refleksi, ternyata berdialog dengan umat beragama lain itu sangat bermanfaat, ya, bisa bersahabat dengan mereka, semakin mengenal mereka, sehingga bisa menghindarkan segala macam kecurigaan, ya. Oke, sehingga dari situ kita diajak untuk melakukan tindakan yang konkret apa? Selanjutnya bagaimana? Nah, maka tindakan yang konkret selanjutnya adalah bagaimana kita selalu harus bersikap terhadap umat beragama lain, ya, menghormati mereka, menghargai, bisa bekerja sama dan seterusnya. Itu aksi yang perlu juga kita lakukan selanjutnya. Kemudian ada evaluasi, ya, evaluasi atas seluruh pengalaman kuliah kita, ya. 1 semester kita evaluasi bersama. Evaluasi juga bisa dalam bentuk ujian tengah semester UTS maupun ujian akhir semester UAS, ya. Atau juga tugas-tugas itu termasuk juga bentuk evaluasi, ya. Dosen mengevaluasi sejauh mana para mahasiswa sudah menangkap, memahami bahan yang diajarkan, yang dialami dan seterusnya. Nah, itu bentuk-bentuk evaluasi. Lalu juga ada evaluasi pembelajaran, ya, secara online di SIA,
mahasiswa itu kan ada evaluasi pembelajaran, nah itu termasuk bagaimana kita meningkatkan lebih baik lagi mata kuliah yang sedang kita jalankan. Nah, itu contoh bagaimana pendekatan pedagogi Ignazian selalu juga dilakukan dalam setiap mata kuliah, ya. Oke, tentu teman-teman juga sudah mengalami bagaimana kuliah-kuliah mata kuliah yang lain juga menggunakan pendekatan pedagogi Ignazian ini. Ya. Jadi tujuan utama adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, ya, untuk keselamatan kita, untuk kebaikan bersama. Ya. Kita bisa mengistilahkan menyelamatkan jiwa-jiwa untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan umum, untuk kerjasama gotong royong dan seterusnya. Dan itu kita jalankan melalui pengalaman dengan melihat konteksnya, konteks kita sebagai mahasiswa, kami para dosen dengan rekan kerja, dengan lembaga dan seterusnya, ya. Kita masuk dalam pengalaman, kita refleksikan, lalu muncul dalam tindakan yang nyata, lalu ada evaluasi, ya, untuk menemukan makna dari apa yang kita lakukan atau apa yang sedang kita pelajari atau mata kuliah kita, ya. Nah, jadi setelah menemukan makna lalu ada perubahan paradigma. Nah, ini penting, ya. Jadi dari yang dulu belum tahu, sekarang menjadi tahu, yang dulu belum pernah mengalami dialog, sekarang pernah mengalami dialog, yang dulu saya mungkin curiga dengan agama lain, sekarang saya bisa lebih menghargai dan seterusnya, ya. Jadi ada perubahan di sana. Oke, itulah yang dinamakan menyelamatkan jiwa-jiwa, ada kesadaran baru, ada keselamatan dalam diri kita, tapi juga dalam diri orang lainnya. Nah, tujuan dari pendekatan Ignazian ini adalah untuk mengembangkan kita semuanya di pribadi yang dewasa, yang utuh, kompeten, bertanggung jawab, penuh perhatian pada sesama. Ya. Dalam istilah kita kan ada istilah 3C, ya, untuk teman-teman yang tahun pertama mungkin belum begitu paham, tapi yang jelas setiap mata kuliah itu juga tujuan mata kuliah itu adalah untuk mengembangkan 3C atau sekarang saya menambahkan 4C, ya. Competence, ya, mempunyai kompetensi dalam bidang pengetahuan, ilmu, ya, intelektual, tapi juga mengembangkan conscience. Conscience itu adalah suara hati, mengembangkan hati nurani kita, ya, kepekaan kita terhadap orang lain, ya. Mempunyai hati, lalu juga mengembangkan compassion. Compassion itu adalah belas kasih, bela rasa terhadap orang lain, jadi selalu mempunyai kepekaan terhadap orang lain, khususnya mereka yang lemah, yang kecil, ya, KLMPD, ya, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itu istilah dari Kuspan Agung Semarang. Kita punya hati untuk orang-orang lain, khususnya yang lemah, yang kecil, yang menderita, ya, yang berkekurangan. Lalu juga kita punya komitmen, ya, komitmen untuk setia di dalam tugas kita, ikut serta dalam misi Kristus, ya, mewartakan kerajaan Allah, berkomitmen untuk kesejahteraan orang lain, untuk kesejahteraan bersama. Nah, jadi 4C ini perlu kita perhatikan, dan setiap mata kuliah pasti akan mengembangkan 4C ini, ya. Kompetensi, tanggung jawab, suara hati, hati nurani, belas kasih, perhatian pada orang lain, bela rasa, lalu juga berkomitmen, ya. Oke, penuh perhatian pada sesama itu. Oke, baik. Jadi kita menjadi pribadi yang utuh dari setiap mata kuliah yang kita pelajari. Lalu juga, atau istilah moto kita bersama, ya, pribadi yang cerdas dan humanis, ya. Tidak hanya cerdas tapi juga humanis, mempunyai rasa kemanusiaan, mempunyai hati untuk orang lain. Pratnya dan widya itu moto pendikat. Pratnya itu kebijaksanaan, widya itu pengetahuan, ya. Oke. Nah, lalu relasi dosen dengan mahasiswa tentu menjadi sangat penting di sini, yaitu adanya relasi yang personal, ya, kita semua mengenal masing-masing, ya. Nah, ini kelebihan prodi kita dibandingkan prodi yang lain ataupun di universitas yang lain, bahwa kita sungguh-sungguh kita bisa mengenal pribadi-pribadi dengan baik, ya. Juga pendekatan kura personalis, ya, memperhatikan pribadi-pribadi itu sangat penting. Jadi kalau ada masalah itu bisa datang kepada kami, setiap dosen, ya. Tentu kami terbuka untuk menerima Anda semuanya, ya.
setiap dosen itu siap untuk mendampingi Anda ya secara pribadi. Baik itu cura personalis. Kemudian dosen tentu punya tugas untuk meletakkan dasar, menyediakan kesempatan demi interaksi terus-menerus ya antara pengalaman, refleksi, kegiatan, aksi tadi ya. Itu supaya bisa jalan semuanya. Ini peran dosen untuk membuat mahasiswa terlibat aktif ya, tapi juga sekaligus kreatif ya di dalam mengikuti kuliah, di dalam membuat tugas dan seterusnya ya. Jadi ini sangat penting, perlu kita perhatikan bersama. Baik itu tentang pedagogi Ignatian ya. Selanjutnya nanti Anda bisa membaca teks yang sudah saya bagikan ya. Silakan itu dibaca, tidak banyak, itu untuk memperkaya Anda di dalam studi kita saat ini ya. Bahasanya itu dari Romo Drost ya, almarhum Romo Drost, itu dulu pakar pendidikan ya. Salah satu yang menjadi pendiri Sanata Dharma ya, Universitas Sanata Dharma ini. Maka dia orang Belanda, bahasanya kadang-kadang memang agak kaku, tapi ya yang penting kita bisa memahaminya. Oke. Nah sekarang saya akan melanjutkan dengan tentang etiket ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang pedagogi Ignatian dan cara kita kuliah dan seterusnya nanti ada kesempatan ya. Ya mengenai etiket itu secara umum itu diharapkan Anda semuanya setia untuk mengikuti kuliah daring ya. Kita memang sampai akhir semester ini akan daring terus. Kecuali nanti dalam praktek-praktek seandainya memungkinkan memang setelah UTS itu mungkin dimungkinkan juga untuk tatap muka, tapi nanti kita lihat perkembangannya ya. Nah semoga vaksinasi yang sedang berjalan itu nanti kita juga bisa mendapatkan, sehingga lalu harapannya memang tahun ajaran baru mendatang, bulan Agustus mendatang kita sudah bisa tatap muka lagi ya. Oke, itu harapan kita semuanya. Kita lihat saja perkembangannya. Nah, selama ini lalu masih kuliah daring ya, tentu harapannya semuanya setia mengikuti kuliah daring. Mungkin kadang-kadang bosan karena memang selalu interaksinya dengan laptop, dengan HP ya, tidak langsung, tapi ya inilah cara bagi kita sekarang ini ya, konteks kita sekarang untuk kuliah seperti ini. Kalau nggak bisa ikut kuliah, tentu Anda perlu minta izin kepada dosen yang bersangkutan. Ya. Juga ketika ada masalah presensi atau masalah jaringan, silakan bisa WA pribadi Japri kepada dosen atau melalui WA grup masing-masing kuliah. Ya. Jadi WA memang bisa dimanfaatkan ya. Juga ketika Anda misalnya mau bertemu langsung dengan dosen yang sedang di Jogja atau sedang bimbingan, perlu bimbingan, ya oke, silakan berjanjian dengan WA. Tapi hal yang penting memang harus diskusikan secara langsung ya di kampus ya. Untuk yang masih di Jogja masih memungkinkan. Nah untuk yang di luar kampus yang masih di tempat masing-masing, daerah masing-masing tentu komunikasi melalui WA atau telepon itu juga tetap bisa dijalankan. Ya. Kalau ke kampus juga selalu harus berpakaian rapi ya. Minimal dengan celana pendek, tidak boleh celana panjang ya, tidak boleh celana pendek, kaos berkerah, jangan kaos oblong, sepatu sandal ya, bukan sandal ya. Ini etika kita di kampus selalu demikian. Ya. Lalu juga kalau menghadapi dosen ya dengan sopan, ya, tahu etiket, tahu unggah-ungguh, tahu sopan santun begitu ya. Itu secara umum. Mungkin nanti rekan-rekan dosen mau menambahkan atau teman-teman sendiri juga mau menambahkan silahkan ya. Lalu dalam kuliah daring juga ada beberapa etiket ya. Waktu kita kuliah daring ya tentu juga pakaian rapi ya, jangan off cam lalu ya pakaiannya seadanya Anda ya, tapi pakaian rapi siap untuk on cam ya. Idealnya memang on cam itu video dinyalakan, itu sangat idealnya begitu ya. Kecuali jaringan lemot memang tidak bisa ya, oke, itu bisa dimaklumi ya. Tapi lalu waktu diskusi ya harus kita nyalakan videonya ya. Oke. Sejauh memungkinkan memang perlu dinyalakan ya. Jadi ketika ada diskusi, ketika ada penjelasan dari dosen tentu boleh saja dimatikan videonya tetap dan juga speakernya. Tapi lalu waktu diskusi ya kemudian dihidupkan. Nah, speaker memang dinyalakan hanya saat berbicara saja ya.
jangan sampai kelupaan ya. Jadi beberapa kali saya mengalami ada kebocoran suara ya gitu karena memang lupa tidak dimatikan ya. Oke. Jadi hanya ketika berbicara speaker dinyalakan. Tapi kalau videonya ya kamera selalu perlu dinyalakan. Juga perlu izin kalau mau ke belakang, misalnya dengan menulis chat ya. Chat bisa langsung kepada dosen pribadi ya, bisa secara umum ya. Chat dimanfaatkan untuk komunikasi yang selalu. Silahkan untuk izin, untuk memberitahu kalau ada kesulitan jaringan dan seterusnya, itu bisa pakai chat ya untuk komunikasi. Kemudian juga selalu perlu diusahakan aktif dalam interaksi di dalam kelas, meskipun daring ya tetap harus aktif ya. Jadi jangan sampai dosen ngomong terus, tapi lalu teman-teman nggak ada tanggapan ya. Ketika ada apakah ada pertanyaan, nggak ada yang bertanya ya. Jadi hanya monolog saja ya. Nah, itu kan kurang ideal, kurang baik ya. Idealnya tentu adalah ada dialog ya. Jadi interaktif di dalam kelas kita. Kemudian kalau ada kebocoran suara ya tadi ya, ketika orang lupa mematikan speaker ya, hostnya, dosennya tentu bisa matikan speaker atau diingatkan langsung atau melalui. Oke, ya. Baik, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung atau bisa nulis di chat lebih dahulu juga bisa. Tapi sebelum itu, kalau ada rekan-rekan dosen yang mau menambahkan apa yang sudah saya sampaikan, dipersilahkan sambil saya mencoba melihat chat kalau ada sesuatu di chat. Tapi oke, rekan-rekan dosen apakah ada yang mau menambahkan? Baik, kalau belum ada, teman-teman bisa bertanya. Tadi siapa MC-nya bisa mengatur? Silakan ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Romo yang sudah membawa kita dalam dialog pada pagi hari ini. Setelah mendengar dan melihat apa yang sudah Romo katakan tadi tentang pedagogi Ignatian, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, silakan, boleh secara langsung, boleh juga di dalam ruang chat Zoom ini. Kepada teman-teman saya persilahkan. Saya, Kak. Silahkan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Abimanyu Wicaksono dari Angkatan 20. Romo, saya mau bertanya. Di pedagogi Ignatian itu kan ada tujuan menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Lalu, bagaimana kami sebagai mahasiswa bisa melaksanakan tujuan tersebut? Terima kasih, Romo. Oke, langsung saya jawab. Oke, langsung saja ya. Baik, menyelamatkan jiwa-jiwa itu memang bahasa dalam latihan rohani ya, bahasa Sant Ignatius ya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi di sini memang jiwa-jiwa dimaksudkan itu bukan jiwa-jiwa apa gitu, tapi maksudnya seluruh pribadi manusia ya. Jadi dengan tadi ya bahwa kita semua diajak untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus, misi Yesus untuk menyelamatkan orang lain gitu ya, untuk menyelamatkan orang. Tentu juga untuk keselamatan diri kita, tapi juga keselamatan orang lain. Nah, kita sebagai mahasiswa itu konkretnya apa ya? Menyelamatkan jiwa-jiwa konkretnya bagaimana? Oke, jadi konkretnya menyelamatkan jiwa-jiwa itu adalah untuk kebaikan bersama. Ya, jadi bagaimana saya mengusahakan kebaikan bersama itu terjadi di dalam
kampus kita, di kelas, di angkatan, ya, ataupun di dalam kelompok-kelompok tertentu, misalnya di Himka, bagaimana supaya itu berjalan dengan baik. Kalau waktu kuliah ya, bagaimana supaya kuliah itu berjalan dengan baik. Saya sebagai mahasiswa saya bisa memahami, bisa menangkap ajaran pengajaran dosen dengan baik. Bagaimana saya juga bisa membuat tugas dengan baik. Nah, itu termasuk apa yang dinamakan menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi untuk kebaikan bersama, kebaikan diri, tapi juga orang lain untuk kebaikan bersama. Jadi apa banyak ya yang bisa kita lakukan di dalam usaha kita untuk mengusahakan kebaikan bersama itu. Itu sederhananya ya, menyelamatkan jiwa-jiwa itu sekarang saat ini bagi kita adalah itu tadi ya. Saya bisa belajar dengan baik, saya bisa menerima kuliah dengan baik, bisa hak saya untuk mendapatkan pengajaran dengan baik, tapi juga kewajiban saya untuk bisa membuat tugas dengan baik, ya, semuanya penuh dengan tanggung jawab. Nah, itulah apa yang terungkap di dalam istilah menyelamatkan jiwa-jiwa, kebaikan bersama, ya. Oke, begitu, Nicholas, ya. Makasih, Romo. Oke, sama-sama. Terima kasih kepada Romo yang sudah menjawab pertanyaan dari saudara Nicholas. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, silakan secara langsung ataupun di dalam ruang chat Zoom ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Silahkan. Siapa? Saya Romo. Saya ingin bertanya mengenai refleksi itu. Saya pernah membuat refleksi dan itu saya bukukan ke buku yang khusus. Akan tetapi, saya itu terbatas hanya sampai kepada membuat tulisan dan evaluasi diri. Dan niat itu juga sudah dikemukakan Romo, ditulis dalam sebuah refleksi itu. Namun, yang buruknya dalam saya itu belum mampu untuk mewujud nyatakan niat yang telah dibuat. Jadi solusi untuk membuat niat itu supaya terwujud itu seperti apa, Romo? Terima kasih. Oke ya, baik. Terima kasih Boni untuk pertanyaannya. Jadi refleksi sudah dibuat, lalu hanya saja niatnya tadi ya, niat belum terlaksana begitu ya. Oke. Ya, caranya bagaimana supaya bisa membuat niat itu terlaksana? Ya, tentu saja pertama-tama ini adalah bergantung pada niat diri kita ya, namanya juga niat ya, niat untuk melaksanakan. Tentu lalu wujud nyatanya ya yang bisa melakukan ya kita sendiri ya. Jadi ketika kita ada niat memang lalu butuh butuh kekuatan diri, ini yang namanya komitmen tadi ya, butuh komitmen untuk lalu melaksanakan. Misalnya saja dalam refleksi tadi ya, kembali ke contoh mata kuliah religiusitas, saya punya niat untuk menghargai orang lain atau menghargai orang umat beragama lain. Itu niat. Lalu ya yang perlu saya wujudkan adalah ketika nanti saya berjumpa dengan orang lain, lalu ya itu harus saya wujudkan bahwa saya perlu menghargai mereka. Jadi memang niat itu tumbuh dari diri sendiri, maka dibutuhkan memang tentu saja kekuatan dari diri untuk sungguh-sungguh mau melakukan begitu ya. Kalau hanya berhenti pada niat tetapi tidak ada kemauan untuk melakukan ya tentu lalu tidak bisa terwujud niat itu ya. Maka sungguh-sungguh dibutuhkan kemauan yang kuat dari diri sendiri untuk melaksanakannya.
Jadi misalnya hari ini saya merefleksikan, oh ternyata kok saya hari ini kok belajarnya kurang semangat, atau saya kok hari ini malah main terus, tidak belajar, lalu saya sadar dan refleksi, nah saya punya niat besok saya harus lebih baik lagi. Maka yang secara konkret, saya akan misalnya saja untuk membatasi main game, ya lalu saya membuat jadwal ya, jam 5 sore sampai jam 7 malam itu adalah waktu saya untuk belajar, maka saya matikan HP, lalu saya belajar ya. Ketika tapi kalau belajarnya butuh HP ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi saya sadar bahwa saya mau belajar, sehingga waktu itu tidak saya pakai untuk yang lain-lain. Saya tidak akan main game, saya tidak akan menerima chatting dari yang lain-lain ya, tetapi saya akan setia, gitu ya. Oke, begitu. Jadi ada niat, kemauan besar dari diri sendiri ya. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Boni. Baik teman-teman, yang ingin bertanya silahkan. Saya persilakan secara langsung ataupun lewat chat Zoom ini. Mungkin kepada para dosen yang ingin menambahkan soal pedagogi Ignasian, saya persilahkan. Sambil menunggu, saya tambahkan, jadi untuk aksi tadi ya, aksi itu adalah tindakan yang konkret, tindakan yang nyata ya. Semua arah pendidikan kita di Sanata Dharma, di pendidikan ini, itu adalah untuk supaya membuat kita semakin peka terhadap masalah di sekitar kita ya, masalah sosial ya. Jadi pertama adalah untuk menumbuhkan iman, tapi juga sekaligus untuk kita membuka hati, mata hati kita, diri kita terhadap situasi sekitar. Jadi kalau kita melihat ada masalah-masalah sosial di sekitar, ya kita lalu berani untuk memperjuangkannya, ya, untuk memperbaikinya, berani untuk memperjuangkan keadilan semacam itu, ya. Jadi arah tujuan pendidikan kita adalah supaya kita sungguh mau terlibat nantinya, juga bisa dimulai dari sekarang, mau terlibat untuk memperjuangkan keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, jadi arah pendidikan kita semuanya, semua mata kuliah kita mengarah ke sana. Ya. Entah itu berupa kesadaran, entah itu berupa tindakan yang konkret. Ya. Misalnya saja ya di dalam itu ya, di dalam kuliah religiusitas itu kita diajak untuk menghargai agama lain, orang lain. Ya. Nah, kalau ada yang katakanlah orang dilecehkan, ada orang yang mengalami ketidakadilan ya karena situasi tertentu, atau karena agama, kita berani untuk membela mereka. Ya, jadi itu konkret arahnya kita ke sana. Itu contoh religiusitas. Nah, contoh yang lain misalnya
contoh yang lain misalnya mata kuliah. Nah, mata kuliah katekise. Nah, itu adalah tujuannya supaya kita mengenal sejarah katekise, ya. Itu harapannya supaya kita nanti sungguh-sungguh di dalam berkatekise, kita juga bisa berkatekise untuk kebaikan bersama, untuk memperjuangkan kebaikan bersama, ya. Contoh konkret nanti dalam mata kuliah moral sosial, analisis sosial, itu kita diajak untuk berkatekese untuk memperbaiki situasi ketidakadilan, untuk perjuangan keadilan, kebaikan bersama di tempat di mana kita berada. Ya, oke, itu contoh. Lalu kalau kita misalnya apa ya, mata kuliah pendidikan keagamaan Katolik ya di sekolah, itu ya artinya itu kita diajak untuk nanti sebagai guru, kita diajak untuk sungguh bisa menebarkan kebaikan, mengajarkan hal yang baik, sekaligus juga menyadarkan peserta didik, anak didik kita, supaya mereka juga mempunyai jiwa sosial, mempunyai keprihatinan terhadap orang lain, mempunyai bela rasa dengan orang lain, dan seterusnya. Jadi itu selalu mengarah ke kebaikan bersama, mengarah kepada orang lain. Itu tujuan seluruh pendidikan kita. Ya. Jadi kita tidak lagi menjadi pribadi untuk diri sendiri, tetapi kita selalu menjadi pribadi yang siap melayani orang lain, siap memperjuangkan keadilan, membela kebenaran, siap untuk bekerja sama, berdialog, dan seterusnya. Ya. Jadi itu arah tujuan pendidikan kita adalah ke sana. Itulah pedagogi Ignasian, mengajak kita untuk terlibat di dalam masyarakat, terlibat di dalam dunia di mana kita berada, sehingga lalu kita semuanya bisa ikut serta berpartisipasi, bertanggung jawab di dalam mengembangkan kesejahteraan umum, kebaikan masyarakat, kebaikan bersama. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Saya Romo mau bertanya, Romo. Dandi, ya. Ya, Romo. Tadi kan Romo menjelaskan bahwa dalam pendidikan Ignasian itu ada salah satunya untuk memampukan seseorang itu membedakan roh jahat dan roh yang baik gitu. Nah, seringkali misalnya saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di kos, nah hal-hal itu kadang sering saya renungkan sendiri. Nah, yang mau saya tanyakan pada Romo, hal-hal yang konkret, misalnya hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan bagi kami atau bagi kaum awam untuk mengasah atau untuk mengembangkan supaya saya dan teman-teman yang lain juga bisa belajar untuk membedakan roh-roh itu dalam kehidupan kami, sehingga kelak nanti kami bisa mampu untuk melakukan hal-hal yang seperti Romo tadi katakan. Itu tadi Romo, terima kasih pertanyaan saya. Oke, baik, tentang pembedaan roh ya. Oke, sebentar saya carikan bahan supaya bisa lebih jelas ya tentang pembedaan roh. Jadi inti dari pembedaan roh adalah tadi ya, kita mencoba untuk bisa mengetahui, menyadari bahwa ini adalah roh baik, ini adalah roh jahat gitu ya. Roh baik kita ikuti, roh jahat kita hindari gitu ya. Intinya adalah itu. Nah, rinciannya oke, ini semoga bisa dibuka sebentar. Oke, sekarang saya share.
saya berikan yang pokok-pokok saja. Dari pembedaan roh itu usaha kita, cara kita untuk bisa melihat di dalam batin kita, ya. Jadi dalam diri kita itu kan, dalam hati kita kan selalu ada suara-suara begitu ya, dorongan-dorongan ya untuk berbuat baik, tapi juga dorongan-dorongan untuk berbuat yang tidak baik ya, yang kurang baik, yang jahat, itu tentu ada juga ya. Misalnya saja ketika ada orang jatuh, saya juga terdorong tergerak untuk membantu menolong. Oke, itu tentu dari roh baik ya. Atau suatu saat yang lain saya terdorong untuk dalam ujian, itu saya terdorong untuk menyontek. Nah, itu tentu dorongan dari roh jahat ya, karena itu tidak baik ya, menyontek tidak baik ya. Jadi itu sederhananya seperti itu ya, dalam diri kita, hati kita selalu ada roh baik dan roh jahat. Nah, orang yang selalu mengikuti roh jahat, selalu berdosa, itu lalu nanti lama-kelamaan dia akan merasakan bahwa sepertinya nggak apa-apa, menyenangkan ya. Nah, itu kesenangan semu ya. Jadi, wah ternyata berbuat tidak baik itu menyenangkan ya. Oke, itu kesenangan semu yang disodorkan oleh roh jahat. Sedangkan roh baik akan mengingatkan kita, oh jangan, itu tidak baik, jangan dilakukan lagi ya. Menyesalkan hati kita, mengingatkan kita, menegur pikiran kita untuk tidak melakukan lagi. Nah, begitu pula untuk orang yang baik ya. Nah, saya yakin Anda semuanya baik, tekun dalam doa, mau maju dalam hidup rohani ya. Itu roh baik akan memberikan semangat ya, hiburan. Ayo terus ya. Maka dengan berbuat baik, dengan belajar dengan tekun, itu lalu kita akan menjadi semakin semangat. Itulah roh baik yang membuat kita semakin jadi baik. Roh jahat pasti akan, tidak usah belajar, malas saja. Nah, malas-malasan itu akan dimanfaatkan oleh roh jahat untuk tidur saja, nggak usah buat tugas dan seterusnya. Ya, buat tugas nanti gampang nyontek aja dari yang lain atau mengopi dari internet dan seterusnya. Nah, itu tentu dari roh jahat ya. Tidak mau kerja keras, tidak mau kerja, itu roh jahat. Oke. Nah, tentu ketika kita mau semangat belajar, roh jahat itu akan mendorong kita nggak usah belajar gitu ya, menghalangi kita untuk belajar. Oke. Nah, kalau kita mengikuti yang baik, itu pasti kita mengalami penghiburan rohani, ya. Jadi kita akan semakin bersemangat, ya, mencintai Allah, mencintai sesama, ya. Juga hiburan rohani bisa bentuk ini masa prapaskah, masa tobat, bentuk-bentuk saya sesal, sedih atas dosa, menyesal, itu juga merupakan hiburan rohani, ya, dari roh baik asalnya, dari Tuhan sendiri. Nah, tentu saja semangat, hiburan, ya, sukacita, kedamaian itu berasal dari Tuhan, ya, rahmat Tuhan, karya Roh Kudus dalam diri kita, bukan semata-mata usaha kita. Ya, jadi karena ada rahmat, kita lalu bisa mengalami semangat, mengalami sukacita, gembira, damai, dan seterusnya. Mencintai Allah, tekun dalam doa, gembira, tenteram, dan seterusnya. Ya, tidak ragu untuk berjuang, ya, memperjuangkan orang lain, ya. Bahkan saya bisa bergembira ketika saya menjalankan tugas yang berat, ya. Wah, ini tugasnya banyak sekali ya, kuliah di pendidikan ini. Oke, tapi saya tetap gembira untuk mengerjakan tugas-tugas itu, ya. Ya, karena apa? Ya, karena saya yakin Tuhan juga menyertai saya. Saya yakin saya akan bisa melakukan itu semuanya. Ya, oke. Itu. Sebaliknya, kesepian rohani itu rasa sesal, takut, cemas, ya, kehilangan kasih, kehilangan iman, putus asa, ya, murung, sedih, lesu, suram, kendor, bebannya banyak, kacau pikirannya. Ya, itu adalah kesepian rohani, ya. Desolasi istilahnya, ya. Kalau tadi konsolasi, hiburan rohani, kesepian itu desolasi, itu sedang kacau, gitu, ya. Nah, ini pikirannya hanya yang duniawi saja, yaitu hidup kesepian rohani, itu berarti roh jahat sedang menguasai orang itu. Nah, dalam situasi seperti ini, kita perlu waspada, kita perlu bangkit, kita perlu melawan kemalasan, melawan keputusasaan itu, dan seterusnya. Ya, jadi kebiasaan yang kurang baik, meninggalkan tugas, ya, mau senangnya saja, enak-enak aja, tidur terus, ya,
tidak bisa membedakan mana tugas pokok, mana yang sampingan, ya. Tugas pokoknya belajar, tapi saya malah mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, oke, itu jadi roh jahat, ya. Nah, maka ketika kita sedang mengalami kesepian rohani, kita tidak boleh buat perubahan yang besar, perubahan yang pokok. Misalnya saja, kadang-kadang terjadi, pernah terjadi, sedang kacau, lalu memutuskan untuk berhenti kuliah. Ya, oke. Nah, itu ketika sedang kacau, sebetulnya tidak boleh kita lalu berhenti kuliah. Ya. Ini perubahan yang besar dalam hidup, karena kalau nggak kuliah, lalu ya kita nanti nggak bisa mendapat gelar S1, ya, sarjana pendidikan, nggak bisa kerja, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, jadi ketika sedang kacau, sedang dikuasai roh jahat, jangan memutuskan perubahan dalam hidup Anda. Nah, kesepian rohani itu bisa karena malas, kendor, ya, lalai, ya oke, itu kalau itu memang salahnya sendiri, ya. Tapi juga bisa merupakan cobaan bagi kita, ya. Sejauh mana kita bisa setia, bisa memuliakan Tuhan meskipun tidak ada hiburan, ya. Jadi kok rasanya kering-kering saja, gitu ya. Saya belajar atau saya ikut misa online, tapi kok rasanya tetap kering, ya. Oke, itu sebenarnya kita dicobai cobaan seberapa besar saya setia untuk belajar, setia untuk kuliah, setia untuk ikut misa, meskipun sedang kering, ya, tidak ada rasanya, seperti tidak ada hiburan, rasanya Tuhan jauh, ya. Oke. Tapi sebab yang ketiga adalah untuk mengajar kita bahwa hiburan memang bukan dari usaha kita, kekuatan kita, tapi betul-betul rahmat dari Allah sendiri. Mantan nasihat dalam kesepian rohani, ketika kita sedang lesu, sedang takut, sedang cemas, itu kita harus melakukan ajre kontra, yaitu semangat untuk mengerasi diri, melawan kecenderungan diri, ya. Bertindak melawan kecenderungan diri yang malas. Jadi ketika saya malas, saya harus justru waktu belajar saya tambahkan. Itu akan bisa mengatasi rasa malas nantinya, ya. Ketika saya malas berdoa, justru saya berdoa, saya tambah waktu untuk berdoa. Ketika saya malas untuk ikut misa ke gereja atau misa online, justru saya ikut, dan seterusnya, ya. Jadi itu istilahnya adalah ajre kontra, melakukan hal yang melawan kecenderungan diri kita. Ketika sedang malas, justru saya menambah waktu untuk belajar, ya. Oke. Nah, dalam kesepian kita juga lebih tekun berdoa. Sekarang ini sedang masa pantang puasa, masa tobat, maka ya kita melakukan pantang dan puasa, lebih tekun, lebih disiplin untuk bisa mengalahkan diri kita. Oke. Nah, kita harus berani melawan kesepian itu, melawan kemalasan dan seterusnya, ya. Oke. Kita merenungkan bahwa memang kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, gitu ya. Oke, sungguh kita bergantung pada Tuhan, kita mengarahkan hidup kita pada Tuhan lagi, kita mohon kekuatan Tuhan. Sedangkan ketika sedang dalam hiburan, sedang semangat, jangan lalu menjadi sombong, jangan lalu menjadi lupa diri, ya. Tetap sadar bahwa saya tetap lemah, kadang-kadang saya juga bisa jatuh lagi, gitu ya. Oke. Oke, itu lalu ini ya penting bahwa dalam hiburan tidak menikmati hiburan itu, tapi tetap kembali sadar akan tujuan kita, yaitu Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, oke. Oke, ini catatan terakhir mengenai perbedaan roh. Setan itu menggoda kita dengan 3 cara. Pertama seperti wanita penggoda pria. Nah, ini untuk wanita penggoda pria, ya. Lemah bila dilawan, kuat bila dibiarkan. Jadi kalau wanita penggoda pria itu kan biasanya kalau laki-lakinya itu menolak, langsung menolak, dia akan mundur, ya, lemah bila dilawan. Tapi kalau laki-lakinya lalu mengikuti, ya, memberi harapan, memberi kesempatan, lalu akan semakin kuat menggodanya, ya. Nah, begitu pula setan itu seperti itu. Setan itu akan lemah kalau kita lawan, semakin kuat kalau kita biarkan, kalau kita ikuti, ya. Kalau kita misalnya berpikir, enggak apa-apa, ini cuma sedikit kok, ini cuma gini, ya. Oke. Ketika itu enggak apa-apa, lalu ya itu akan semakin kuat godaan dari setan. Kita semakin akan tergoda untuk melakukan kejahatan itu, ya. Lalu cara kedua seperti buaya darat, seperti cowok-cowok playboy, ya. Jadi ingin dirahasiakan dan tidak dibuka kepada siapapun. Jadi buaya darat, ya, atau playboy itu kan biasanya kalau sedang mendekati
perempuan, cewek ya. Kalau itu istri orang ya bilangnya jangan katakan kepada suamimu ya, diam-diam saja ya. Atau jangan katakan pada bapak, pada orang tuamu ya. Oke, jadi minta supaya dirahasiakan. Nah, begitu pula setan itu selalu akan minta kita dirahasiakan, jangan bicara pada orang lain tentang apa yang sedang saya goda ini ya. Godaan ini atau hal yang jahat ini kan selalu ingin dirahasiakan ya. Tidak mau dibuka kepada siapapun. Nah, itu godaan dari setan seperti itu. Justru kita harus berani berbicara terus terang jujur pada orang lain, lebih-lebih pada pembimbing rohani atau dalam pengakuan dosa ya, sakramen tobat, itu untuk memperbaiki diri kita. Nah, kalau kita terbuka, lalu godaan setan akan mulai melemah. Cara yang ketiga, seperti komandan musuh, akan mencari kelemahan yang mudah diserang dan dihancurkan. Ya, musuh selalu akan mencari kelemahan. Musuh itu mana, gitu ya? Akan melawan dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kiri, kanan, dan seterusnya. Selalu dipakai cara untuk bisa menjatuhkan. Begitu pula setan akan selalu cari cara, banyak cara supaya kita bisa jatuh. Ya. Oke, baik, itu sedikit penjelasan mengenai pembedaan roh, semoga jelas ya. Tadi saya bertanya tadi Dandi ya, oke. Ya Romo, terima kasih banyak, itu penjelasannya sangat jelas karena seringkali Romo sebagai mahasiswa terlebih di situasi saat ini memang godaan-godaan seperti itu sangat dekat sekali gitu kan. Kadang membuat malas untuk bekerja, mengerjakan tugas, bahkan juga bikin alasan yang sangat canggih gitu kan untuk memanipulasi kebohongan hidup seperti itu. Dan juga lebih nyaman pada zona kos gitu kan, zona hidup kami di mana bahwa semua kami rasa sangat baik gitu. Ternyata itu sangat menggoda atau makan menjerumuskan kami dalam kehidupan yang tidak baik. Gitu Romo, terima kasih banyak Romo. Oke, ya sama-sama Dandi. Oke, terima kasih kepada saudara Dandi dan juga kepada Romo atas penjelasannya. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian, saya ingin bertanya Romo, ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa, tetapi di luar konteks pedagogi Ignasian. Pertanyaannya mengenai retret untuk semester 4 sampai 8, itu seperti bagaimana ya Romo? Ya, oke, baik. Sisil ada enggak ya? Sisil Romo Heri, kalau ada bisa menjelaskan. Jadi intinya, retret kita untuk tahun ini itu tidak hanya semester 4 sampai 8, bahkan semester 2 juga kita tawarkan, kita ajak retretnya dari semester 2 sampai semester 8. Jadi semuanya ikut retret ya, karena kita belum ada ya camping rohani ya. Jadi kan harusnya semester 4 itu camping rohani, tapi ya karena ini situasinya tidak memungkinkan, maka semuanya retret saja ya, semua retret. Retret akan dilaksanakan nanti setelah ujian akhir semester selesai, jadi bulan Juni atau Juli ya. Saya lupa tanggalnya persisnya. Kalau nanti Pak Bu Sisil ingat tanggalnya silahkan. Jadi setelah ujian akhir semester langsung kita mengadakan retret. Retretnya memang dalam bentuk daring online ya. Jadi memang tidak pergi ke tempat retret tertentu, tapi Anda akan ditemani oleh para pendamping retret ya. Romo-romo Yesuit akan mendampingi masing-masing angkatan di dalam
retret nanti. Jadi nah ini memang tidak mudah ya, karena akan dilakukan secara daring, tetapi ya kita usahakan bersama-sama ya. Jadi masing-masing harus menyediakan waktu dengan baik di tempat masing-masing, di rumah, di kos, di komunitas, supaya juga bisa merenung dengan baik ya. Jadi ini tantangan yang paling besar, godaannya pasti ya. Godaannya adalah tidak melakukan retretnya, tidak merenungkan dan tidak berdoa dan seterusnya. Ya, kita akan mencoba ya. Ini retret kali ini retretnya daring, memang tidak mudah, tapi ya kita akan berusaha, kita coba supaya tetap bisa jalan dengan baik ya. Para pembimbing sudah kita usahakan ya, beberapa sudah menyanggupi, ya, tinggal nanti pelaksananya setelah ujian akhir semester, jadi bulan Juni atau Juli begitu ya. Oke, begitu. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Yang ada pertanyaan saya persilakan. Mungkin ada pertanyaan di luar konteks pedagogi Ignasian, saya persilakan.